sebuah soal kawat lurus dan kawat melingkar. Ada 3 kawat. Yang pertama kawat lurus, kawat lurus, dan kawat melingkar. Dengan titik P di tengah dari 6 cm dari kawat. Diketahui sebuah soal rumusnya mu0 I 1 dibagi 2 pi kali A ditambah mu0 I 2 dibagi 2 pi kali A ditambah mu0 I 3 dibagi 2R. Pertama kita hitung yang pertama mu0 I 4 pi dikali 10 pangkat 7 dikali I nya 9 dibagi 2 pi kali A nya 6 cm, jadi diubah ke meter 6 kali 10 min 2 ditambah yang kawat kedua 4 pi dikali 10 min 7 dikali kawat yang keduanya 15 dibagi sama 2 pi dikali 6 kali 10 min 7 min 2 ditambah kawat ketiga kawat melingkar 4 pi dikali 10 min 7 dikali 6 dibagi 2 dikali 6 kali 10 min 7 tidak Pak. Habis itu ini coret pi nya 4,2 coret sisa 2. Habis itu 2 sama 6 coret 3, 9 sama 3 sisa 3. Hasilnya 3 dikali 10 min 7 dibagi 10 min 2. Yang kedua sama coret sisa 2 sama 6 coret sisa 3 sama 15 jadi 5. Kalau ditambah 5 dikali 10 min 7 dibagi 10 min 2. Yang ketiga 4 sama 2 coret 2 sama 6 dicoret sisa 3, 6 sama 3 sisa 2 tambah 2 pi dikali 10 min 7 bagi 10 min 2. Hasilnya 3 ditambah 5 sama dengan 8 dikali 10 min 7 dikurang sama min 2 sama dengan min 5 ditambah 2 pi dikali 10 min 52. Untuk kawat yang pertama sama dengan yang I nya kan sebagai jempol dan titik V nya sebagai 4 jari, jadinya B nya B1 sama dengan masuk atau titik masuk, B2 titik I nya ke bawah dan titik V nya ke kiri, jadinya masuk sama masuk juga masuk. Kalau B yang ketiga arahnya ke arah samping melingkar dan jempolnya ke arah depan, berarti masuk juga. Tentukan kawat orange pada kawat kedua F2. I1 dengan I2 saling tolak menolak, nanti ke arah kanan F21. I2 dengan I3 saling tolak menolak juga, jadi yang ke kiri F23. Kalau ke kanan itu positif, berarti kita tulis dulu F21. Kalau ke kiri negatif, kurangi F23. Rumusnya mu0 kali I2 kali I1 dibagi 2 pi kali A dikurangi mu0 I2 I3 dibagi 2 pi kali A. Tulis masukin 4 pi dikali 10 min 7 dikali I2 nya 9 dikali I1 nya 12 dibagi 2 pi A nya itu dari I1 ke I2 sama dengan 2 cm diubah ke meter jadi 2 kali 10 min 2 dikurangi 4 pi dikali 10 min 7 dikali I2 nya 9 I3 nya 15 dibagi 2 pi dikali jarak I2 ke I3 sama dengan 3 cm, jadi kita ubah ke meter jadi 3
3 kali 10 min 2. Terus kita coret di sini 2 sama 4 sisa 2, pi sama pi coret, 2 dengan 2 coret habis. Jadinya yang sebelah kanan kan pi sama pi coret, 4 sama 2 coret sisa 2, 9 sama 3 coret sisa 3. Sama dengan 9 kali 12 itu 108 dikali 10 min 5 dikurangi 15 kali 3 45 kali 2 90 kali 10 min 5 sama dengan 18 kali 10 min 5 Newton. Terdapat muatan bergerak dengan kecepatan 10 meter per second dan terletak 5 cm dari kawat lurus. Jika besar muatan 4 mc, tentukan besar gaya Lorentz dan arah gaya Lorentz tersebut. Pertama-tama kita hitung kawat lurusnya dulu dengan rumus B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2pi kali A. Kita tulis mu 0-nya 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 15 dibagi 2pi dikali 5 kali 10 pangkat minus 2. Coret, sisa 2, 5, coret, sisa 3. 3 kali 2 sama dengan 6 kali. Di sana 6 kali 10 pangkat minus 5. Habis itu kita hitung F-nya, yaitu dengan rumus F sama dengan B dikali Q dikali V dikali sin theta. B-nya itu 6 dikali 10 pangkat minus 5, terus Q-nya 4 dikali 10 pangkat minus berapa tuh? Minus 6. Habis itu V-nya itu 10 maksudnya. Jadinya 6 dikali 4 sama dengan 24. 24 dikali 10 sama dengan 240. Dikali 10 pangkat minus 11. Sekarang kita tentukan arahnya. Yang pertama ke arah kawat lurus. B. Ibu jari sebagai I dan 4 jari sebagai V, maka B-nya ke arah luar. Kita tulis ke luar atau X. Nah, sekarang gaya Lorentz F sama dengan, karena kawat lurusnya keluar dan V-nya ke atas, maka gaya Lorentz ke arah kanan. Oke, selesai. Terima kasih. Sebuah magnet bergerak maju mundur terhadap kumparan yang memiliki 1000 lilitan selama 2 second. Jika medan magnet pada kumparan berubah dari 10 Tesla menjadi 6 Tesla dan kumparan memiliki luas menampang sebesar 6 cm kuadrat dengan besar hambatan sebesar 10 ohm, berapakah kuat arus listrik yang mengatur pada kumparan tersebut? Diketahui. Yang pertama, N itu sama dengan 1000 lilitan. Itu yang kedua, waktu T 2 second. Habis itu B1 sebesar 10 Tesla dan B2 sebesar 6 Tesla. Habis itu ada luas penampang A sebesar 6 cm kuadrat diubah menjadi meter menjadi 6 dikali 10 min 4. Habis itu ada hambatan yaitu R sebesar 40 ohm. Itu sekarang ditanya dengan I. Jawab. Pertama kita menghitung flux magnetik yang ada di B1 dan B2, yaitu flux magnetik 1 B 1 dikali A dikali cos theta. Karena cos theta yang nggak dikasih tahu, berarti nggak usah ditulis. B1 sebesar 10 dikali 6 kali 10 min 4
flux magnetik yang kedua yaitu B2 dikali A sama dengan 6 dikali 6 kali 10 min 4 hasilnya 36 dikali 10 min 4. Maka delta flux magnetiknya yaitu 60 kali 10 min 4 dikurang 36 dikali 10 min 4 hasilnya Salah B. Kebalik. 3. sekarang kita menghitung delta flux magnetik yaitu flux 2 kurang sama flux 1 sama dengan 36 dikali 10 min 4 dikurang 60 dikali 10 min 4 sama dengan 36 berarti 24 dikali 10 min 4 minus. Habis itu udah ketemu maka kita pakai rumus GGL yaitu min N kali delta. sekarang kita menghitung GGL dengan rumus dengan min N dikali delta flux dibagi delta T dibagi delta T. Min N nya itu min 1000 dikali delta fluxnya minus 24 dikali 10 min 6 min 4 dibagi delta T nya yaitu 24 sama 2 karet sisa min 12 1000 dikali 12 sama dengan minus 12.000 kali 10 minus 4. Sekarang kita menghitung Salah. Minus sama minus plus. 24 sama 2 coret sisa 12 12 dikali 1000 hasilnya 12.000 dikali 10 minus 4. Sekarang kita menghitung I menggunakan rumus FIR. V sama dengan I dikali R. I sama dengan V dibagi R. V nya yaitu sebesar 12.000 dikali 10 minus 4 dibagi R nya sebesar 40. 12 dibagi 40 sama dengan